Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sarifillah. Di sini saya akan menunjukkan proyek saya yang berjudul mengaplikasikan basis data di perpustakaan baru. Di mana saya di sini sebagai mahasiswa statistika diminta untuk menyusun data dari perpustakaan yang baru dibuka beberapa bulan yang lalu. Karena setelah saya lihat, ternyata perpustakaan tersebut memiliki fasilitas yang nyaman, buku yang banyak, namun memiliki satu masalah besar, yaitu pendataan yang tidak tersusun dengan rapi. Maka di sini saya menggunakan, pertama saya menggunakan Create Database, data perhatikan underscore Ilda, untuk menyimpan semua tabel-tabel yang akan saya buat nantinya. Yang pertama, saya akan membuat tabel-tabel yang diperlukan. Yang pertama adalah struktur pegawai untuk menyimpan data pegawai yang terdiri dari NIP, nama lengkap, jabatan, gaji, dan ID Perpus. Selanjutnya ada tabel perpustakaan untuk menyimpan data perpustakaan seperti nama perpustakaannya, lokasi gedungnya, dan siapa penanggung jawab di situ. Yang saya buat dengan variabel NIP underscore kepala. Lalu saya menggunakan foreign key untuk menggabungkan antara variabel variabel NIP underscore kepala pada tabel perpustakaan dengan referensi saya, yaitu di tabel struktur pegawai di variabel NIP. Selanjutnya juga saya menggunakan alter table untuk struktur pegawai. Saya memfaransikan ID perpustakaan yang ada di perpustakaan yang saya buat juga ID perpustakaan itu berada di struktur tabel. Selanjutnya adalah tabel buku. Di tabel buku ini saya bertujuan untuk mendata buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Lalu di tabel mahasiswa saya menggunakan ini untuk menyimpan biodata mahasiswa yang membuat kartu perpustakaan. Dan yang terakhir adalah tabel pinjam. Di tabel pinjam ini, saya menggunakan tabel ini untuk mendata setiap mahasiswa yang saya data menggunakan NIP, di mana data ini akan menjadi, di mana tabel ini akan menjadi data setiap mahasiswa yang meminjam buku di perpustakaan. Lalu di semua variabel saya memunculkan current key ID perpus karena memunculkan current key ID perpus dengan referensi dari tabel perpustakaan pada variabel ID perpus karena pada kegiatan ini tabel perpustakaan adalah tabel utamanya. Lalu di tabel pinjam yaitu tabel terakhir, saya menggunakan beberapa foreign key yaitu ISBN dari tabel buku dan juga NIP dari tabel mahasiswa. Selanjutnya saya akan mengisi semua tabel yang tadi saya buat. Saya mengisi struktur pegawai dengan 5 pegawai. Saya juga mengisi tabel perpustakaan dengan 2 perpustakaan, tabel buku dengan 5 buku yang ada di perpustakaan, tabel mahasiswa dengan 5 mahasiswa yang membuat kartu perpustakaan, dan juga tabel pinjam dengan 5 mahasiswa yang meminjam dan yang meminjam buku di perpustakaan. Selanjutnya adalah update dan delete. Yang pertama saya akan mengupdate. Di sini saya akan mengupdate yang berfokuskan pada tabel perpustakaan. Saya akan mengupdate variabel NIP underscore kepala menjadi 0, yang dimana awalnya NIP underscore kepala itu ada yang 12. Selanjutnya saya akan select from untuk menampilkan tabel perpustakaan yang sudah terupdate. Jadi yang awalnya NIP kepalanya itu 12 menjadi 0. Yang bisa teman-teman lihat.
Selanjutnya itu delete. Saya akan mendelete yang NIP-nya 12 di tabel struktur di tabel struktur pegawai. Jadi yang NIP-nya 12 itu akan menghilang. Maka output yang dihasilkan adalah pegawai yang memiliki NIP 10, 11, 13, dan 14. Selanjutnya ada select kolom tertentu, select where, and, or, not like, dan between. Yang pertama adalah select kolom tertentu. Saya akan menampilkan judul buku dan penulis dari tabel buku. Selanjutnya ada select dengan where, itu saya akan memunculkan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa yang mahasiswa tersebut berjurusan dari hukum. Selanjutnya ada select dengan N, yaitu saya akan memunculkan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa yang NPM-nya itu 2473 dan ID perpusnya itu 2. Selanjutnya ada select dengan between, untuk memunculkan nama lengkap pada tabel struktur pegawai, di mana NIP-nya itu antara 10 dan 12. Maka yang menjadi output adalah Zaya dan Ilda karena yang dipanggil adalah yang memiliki NIP 10 dan 11. Selanjutnya adalah select dengan OR. Select dengan OR, di sini saya ingin memunculkan variabel judul buku di tabel buku yang mana penerbitnya itu media atau penulisnya itu adalah Bang Daniel. Maka outputnya ada PSD dan Texam. Karena dapat kita lihat di tabel buku yang memiliki penulis Bang Daniel itu ada 1, dan yang memiliki penerbit media itu ada 2, yaitu PSD dan Texam. Selanjutnya adalah select dengan not like, di mana saya akan memanggil NIP dan nama mahasiswa pada tabel mahasiswa, di mana nomor teleponnya itu bukan yang berawalan 08 dan berakhiran 11. Maka mahasiswa yang muncul adalah maka NIP dan NIM dan nama mahasiswa yang muncul adalah mahasiswa yang tidak memiliki nomor telepon yang berawalan 08 dan berakhiran 11. Selanjutnya ada fungsi sum, average, dan count. Yang pertama adalah fungsi sum, di mana saya akan menghitung jumlah gaji pada tabel struktur pegawai yang mana gajinya itu memiliki rata-rata 10 pada struktur pegawai. Selanjutnya adalah fungsi average. Fungsi average ini saya akan menghitung rata-rata dari variabel denda pada tabel pinjam, yang mana dendanya itu lebih besar dari rata-rata 0 pada tabel pinjam. Dan yang terakhir adalah fungsi count. Saya akan menghitung jumlah dari denda pada tabel pinjam, di mana dendanya itu lebih besar dari rata-rata 0 variabel tabel pinjam. Selanjutnya ada group by dan order by. Jadi pada group by dan order by ini, pertama saya akan menjelaskan group by. Group by itu untuk mengelompokkan data mahasiswa berdasarkan ID purpose. ID purpose yang saya miliki hanya 1 dan 2, makanya outputnya adalah 1 dan 2. Selanjutnya adalah order by. Order by itu mengurutkan data sesuai yang di sini saya menggunakan order by dari yang terkecil ke terbesar yang diurutkan dari variabel lokasi rak. Maka outputnya adalah tabel buku dengan lokasi rak yang sudah tersusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya ada cross join, inner join, fungsi full join, any, dan exit. Yang pertama ada cross join,
Di cross join ini saya akan memanggil nama mahasiswa dan NIM, NIM pada tabel pinjam yang diibaratkan sebagai P dan tabel mahasiswa yang diibaratkan sebagai M, di mana NIM yang ada di tabel pinjam dan tabel mahasiswa itu sama. Selanjutnya ada full join dengan union. Jadi full join itu gabungan antara left join dan right join. Jadi di sini saya akan menampilkan NIM, tanggal kembali dan denda dari tabel pinjam dan mahasiswa yang mana NIM-nya tuh NIM dari tabel pinjam dan mahasiswanya itu sama. Tapi walaupun tidak sama, itu akan tetap teroutputkan, akan tetap menjadi output. Jadi sama tidak sama tetap menjadi output karena di sini adalah full join. Beda lagi kalau misalnya hanya diminta left join atau yang diminta hanya right join. Selanjutnya adalah any. Di sini saya akan menampilkan penulis, penerbit, dan rak buku. Lokasi rak pada tabel buku yang dimana lokasi raknya itu penerbitnya adalah media. Jadi saya akan memunculkan yang yang penerbitnya itu media itu hanya satu gitu. Karena di data saya media itu ada 2, maka yang dimunculkan hanya 1 gitu. Selanjutnya ada exits. Saya akan memunculkan nama mahasiswa pada tabel mahasiswa yang diibaratkan sebagai M dan yang memiliki NIM-nya itu sama antara mahasiswa dengan pinjam yang diibaratkan sebagai P dan mahasiswa yang diibaratkan sebagai M. Selanjutnya ada view atau ini adalah yang terakhir. Jadi di view ini saya akan membuat tabel baru yang bernamakan pinjam underscore mahasiswa, di mana isi tabel itu memiliki variabel-variabel yang sudah saya buat pada tabel-tabel sebelumnya. Saya akan membuat tabel pinjam underscore mahasiswa yang berisikan variabel nama mahasiswa dari yang bereferensian dari tabel mahasiswa, judul buku dari tabel buku, tanggal kembali dan denda dari tabel pinjam. Lalu NIM pada tabel mahasiswa dan pinjam itu sama, dan ISBN pada tabel buku dan pinjam itu sama. Jadi output pada pinjam Jadi output pada tabel pinjam underscore mahasiswa itu adalah nama mahasiswa, judul buku, tanggal kembali dan denda yang sudah sesuai dengan tabel-tabel yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi itu yang dapat saya bantu untuk menata perpustakaan yang baru dibuka beberapa bulan yang lalu, dan saya menjadikan semuanya menjadi rapi, tertata dengan database yang saya buat agar pendataan di perpustakaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.